Sinta. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan acara pada sudah sore hari ini dengan tanya jawab. Mungkin saya akan bergantian aja kepada Dr. Masun dan kepada Ibu Sinta ya Bu ya. Saya sudah mengelompokkan dari sekian ratus pertanyaan dan beberapa tadi sudah dijawab oleh Bu Sinta mengenai TKA, kemudian mengenai harga dan yang lain-lainnya. Jadi saya tidak bacakan lagi. Saya akan ke Dr. Mahsun dulu, Dok. Pertanyaannya adalah untuk perusahaan yang memiliki klinik sendiri ya, Dok ya. Ini ada satu perusahaan, contohnya perkebunan di kelapa sawit misalnya. Nah, itu apakah bisa melakukan di kliniknya sendiri gitu ya, Dok ya? Atau harus ke kantor pusatnya? Yang kedua, itu pertanyaannya izinnya dari mana, Dok? Izinnya dari Dinkes setempat atau dari Bio Farma? Mungkin saya satu-satu aja dulu deh, Dok. Silahkan dijawab. Terima kasih, Dokter. Baik, sebetulnya alur prosesnya ini saya bayangkan agak berbeda dengan layanan yang sifatnya swasta, yang biasanya. Kalau yang swasta biasanya, misalkan ya, ini untuk perbandingan. Pelaksanaan vaksinasi hepatitis B atau influenza yang swasta, bukan COVID ya, itu alur prosesnya adalah dari Bio Farma, itu melalui distributor. Nah, itu ada stok di distributor. Nah, Vaskesnya membeli ke distributor. Ini yang alur yang pada umumnya. Nah, Vaskesnya beli ke distributor, habis membeli Vaskes itu ke distributor, distributor ngirim ke Vaskesnya. Tentunya ini minimal rumah sakit, karena harus penanggung jawabnya apoteker, karena untuk ini perlu instalasi farmasi rumah sakit, atau klinik, tapi yang memiliki izin instalasi farmasi klinik. Karena regulasinya memang cukup ketat nih. Beda dengan zaman dulu dokter bebas-bebas saja beli, sekarang nggak bisa ya. Sekarang ini kalau untuk penyimpanan obat, vaksin itu memang itu dalam regulasinya itu apoteker. Jadi klinik itu bisa, tapi klinik yang ada instalasi farmasi dan tentunya memiliki chiller untuk menyimpan vaksin. Karena kan bisa jadi itu disuntikkan sebagian masih ada sisa. Nah, sisanya ini kalau tidak dikelola dengan cold chain itu kan jadi rusak. Nah, tadi kalau rusak disuntikkan bisa ada efek samping atau bisa paling tidak memiliki efek yang optimal, tidak memberikan antibodi. Ini sebetulnya yang kenapa kok ada regulasi itu. Jadi alur yang biasanya seperti itu, kalau ini tidak. Kalau ini kan tadi seperti disampaikan Bu Sinta, dari perusahaan mendaftar, ada yang melalui Kadin, ada yang melalui Bio Farma gitu, terus disetor ke Kemenkes dengan berbagai pertimbangan, oh dipilih yang ini, katakanlah dengan tentunya pertimbangannya sudah matang mengenai area dan berbagai pertimbangan dibandingkan dengan jumlah vaksin yang ada, oh ini yang didulukan katakanlah. Nah, perusahaan yang sudah dapat alokasi katakanlah, itu nanti berkontrak kan, pasti berkontrak mengenai pembayaran, oke semua beres, barulah nanti kita pikirkan, oh Vaskesnya mana yang bisa mengeksekusi ini. Nah, kalau perusahaan itu punya Vaskes, nah itu tadi, Vaskesnya klinik. Ya, kalau klinik dengan instalasi farmasi dan SDM-nya semua sudah oke, tentunya ini sudah oke. Yang menentukan sebetulnya ya Dinkes ya. Tapi di PMK disebutkan memang ya, di PMK disebutkan ya. PMK disebutkan, kalau kami ibaratnya kami dari BUMN ini kami proaktif untuk membantu. Kita kan punya jaringan di sini. Kan ada badan usaha itu yang sudah punya, ada yang belum punya. Ya, ada yang sudah punya, ada yang belum punya. Kalau yang sudah punya dan memenuhi syarat, tentunya diperbolehkan. Terus saya tambahkan lagi tadi mengenai onsite. Yang mengenai onsite ini juga pas diskusi ini dengan Bu Sinta dengan Pak Sundoyo waktu itu Bu Sinta ya. Itu memang menjadi pertanyaan. Jadi memungkinkan, tapi ada syarat-syaratnya. Satu syaratnya adalah penanganan anafilaktik itu jelas. Jadi ya ibaratnya semacam mini ICU itu harus disiapkan. Kalau diperlukan ada ambulannya. Nanti kalau misalkan disuntik di suatu tempat yang jauh di perkebunan ada apa-apa bisa ditangani di situ. Kalau nggak bisa ditangani efek-efek yang tidak diinginkan itu
itu bisa dibawa pakai ambulan, itu ya. Jadi pemerintah kita mengatur itu dari segi keselamatannya. Keselamatannya itu memang diatur. Kenapa kok seperti itu? Kami bisa memahami sih, itu memang regulasi. Cuman secara simpel Vaskes bagaimana? Yang ngobrol sama puskesmas atau dinkes setempat, menurut saya itu kunci. Jadi ada koordinasi dengan dinkes atau puskesmas setempat, oke. Nah terus jelas tadi ada izin operasionalnya ada SDM dokternya, tenaga kesehatannya ada. Terus yang terakhir tambah 2 lagi, ini 1 itu tahapan proses yang tadi 1, 2, 3, 4 tadi itu tetap dilakukan baik di Vaskes atau di onsite juga sama. Tetap ada verifikasi administrasinya, identitasnya, terus ada verifikasi kesehatannya, ini memenuhi syarat atau tidak. Terus baru kalau memenuhi syarat dilaksanakan vaksinasi, terus diobservasi 30 menit. Nah, terus yang terakhir barulah kalau aman sertifikat dikeluarkan kalau memungkinkan, kalau enggak ya berarti nanti pada kesempatan yang lain. Jadi seluruh tahapan dan data ini harus masuk ke sistem informasi satu data pemerintah. Seperti disampaikan Bu Sinta tadi bahwa supaya tidak tumpang tindih. Jadi tidak ada kemungkinan misalkan ini suntikan pertama gratis, suntikan kedua di gotong royong, ini nggak mungkin, nggak bisa. Kalau sudah yang gratis ya gratis terus gitu. Jadi nggak bisa double, nggak boleh ini, nggak bisa ya. Jadi kalau yang sudah dapat gotong royong ya sudah, gotong royong nggak bisa double gitu, nggak boleh ini, karena data identitasnya itu harus betul-betul clear gitu. Itu yang saya beri penjelasan biar konteksnya dapat. Baik, terima kasih Dok. Jadi selain dari cold chiller atau cold chain tadi, harus ada persyaratan juga di mana Vaskes itu punya sarana koneksi prasarana kalau ada sesuatu terjadilah, bahasanya gampang begitu ya Dok. Baik, terima kasih Dok. Saya ke Bu Sinta nih. Ibu, banyak pertanyaan Ibu mengenai data yang sudah diupload. Itu bagaimana dengan confidentiality-nya Bu? Karena datanya banyak sekali dan sangat rinci. Kemudian yang kedua, sekalian nih untuk Bu Sinta, misalnya kita udah daftar nih Bu, keluarga dan karyawan. Ternyata setelah tahu harganya, ternyata wah mahal sekali gitu kan. Jadi kemampuan perusahaan itu hanya bisa sampai ke karyawannya itu apakah bisa di-cancel Bu? Itu dulu Bu Sinta, terima kasih. Iya. Oke, jadi pertama mengenai confidentiality, saya rasa ini very clear ya, makanya juga ada beberapa perusahaan misalnya yang minta NDA itu bisa dilakukan, non-disclosure agreement-nya, tapi pada prinsipnya kan tugas tadi ini kan untuk memfasilitasi ya, jadi makanya penugasan ini saya rasa clear, datanya ini juga disampaikan kepada pemerintah, jadi saya rasa tidak perlu dikhawatirkan kalau soal confidentiality, dan kalau memang dibutuhkan Kadin juga siap untuk menandatangani NDA. Kemudian mengenai cancellation, saya rasa kita semua clear dalam proses sekarang sampai nanti vaksinnya tersedia itu banyak sekali bisa terjadi. Siapa tahu Dani dapat kesempatan minggu depan bisa di kelurahannya dibilang oke, Dani silakan boleh vaksin, ya kan? Jadi Dani harus dikeluarkan dari data perusahaan yang mau vaksin gotong royong. Jadi nantinya memang pada saat vaksinnya sudah siap dan kita juga sudah mau melaksanakan, itu pasti ada namanya clean up data. Dan itu juga setelah juga diketahui harga, karena ada perusahaan yang setelah harganya ternyata segitu, wah itu buat kami terlalu berat gitu ya. Jadi kami nggak jadi ikut atau kami cuma ikut sebagian karyawannya. Itu namanya clean up data. Jadi nanti ada waktu kita clean up data sebelum transaksi jual beli. Jadi nanti sebelum bayar itu sebelum membeli vaksinnya itu ada di clean up dulu datanya, sehingga nanti pada saat data masuk itu sudah clean data daripada karyawan yang memang mau di vaksinasi. Dan saya mau menegaskan di sini Dani, ini adalah sukarela. Perusahaan banyak sekali yang terdampak selama COVID belum tentu ada kemampuan untuk mau membeli vaksin untuk karyawannya. Jadi silakan bagi perusahaan yang tidak ada kemampuan, saya rasa tunggu saja vaksinasi yang gratis ini gitu, karena vaksinasi gratis juga akan berjalan gitu ya. Jadi ini bukan cuma satu-satunya opsi. Ini adalah sukarela bagi perusahaan yang memang memiliki kemampuan dan mau membantu untuk akselerasi proses yang ada. Demikian. Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu, menarik juga pertanyaannya.
kalau misalnya sudah bayar nih Bu, saya tidak membayangkan juga sih Bu, nanti proses pembayaran itu apakah seperti kita DP setelah nanti pelaksanaan vaksinasi terus kita bayar full atau bagaimana. Nah, ada pertanyaan nih gini Bu, misalnya sudah daftar 100 orang misalnya, ternyata 20 ini tidak memenuhi kriteria untuk bisa divaksinasi. Nah, bagaimana yang 20 ini Bu, apakah uangnya dikembalikan atau bagaimana, karena kan ini kan membayar ya Bu ya, jadi agak berbeda gitu. Ya. Saya rasa mungkin pertanyaan ini bisa ditujukan kepada Bio Farma karena nanti transaksi jual belinya itu ada di Bio Farma. Jadi Kadin ini nggak ikutan dengan uang ya, jadi tidak megang uang. Jadi nanti transaksi jual beli sendiri dengan Bio Farma. Silakan mungkin Pak Maskun bisa dijawab pertanyaannya. Mungkin sebelumnya Bu Sinta, sebelum ke Pak Maskun nih, sebenarnya prosesnya keterlibatan Kadin ini sampai diproses di mana sih Bu, di alur yang tadi dijelaskan? Jadi Kadin itu pertanyaan. dari segi ada dua ya. Pertama adalah dari segi pendaftaran dan pendataan. Itu tugasnya Kadin sebenarnya di situ, utama. Memang dari segi fasilitas kesehatan, kami juga memfasilitasi fasilitas kesehatan swasta yang siap, ya karena nanti kan itu berbarengan. Jadi maunya pemerintah tuh kalau perusahaan sudah memiliki fasilitas kesehatan sendiri atau apa itu bisa diusulkan gitu selama nantinya memenuhi persyaratan. Jadi peran Kadin sebenarnya yang utama itu adalah untuk pendaftaran dan pendataan. Jadi jual belinya, transaksinya itu tidak ada di Kadin. Tapi tentu saja kami, karena kami mengawal, jadi kami memfasilitasi, kami terus memonitor sampai pelaksanaan daripada vaksinnya sendiri gitu. Tapi kami tidak melakukan transaksi jual belinya. Jadi itu supaya clear. Dan bagi fasilitas kesehatan yang mau partisipasi, yang swasta, baik itu yang ada di dalam perusahaan, yang dimiliki perusahaan langsung, ataupun pemilihan daripada fasilitas kesehatan yang di luar yang sudah ada dengan Bio Farma saat ini, itu bisa saja disampaikan, dan Kadin di dalam PKS kami dan Bio Farma juga sudah mengidentifikasikan vaskes-vaskes yang nantinya bisa diusulkan dari swasta ini, bisa diusulkan untuk nanti dipertimbangkan untuk menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang untuk program ini. Oke. Bu, yang terakhir untuk Bu Sinta nih, mungkin yang lain nanti kalau ada lagi saya bacakan. Ini Bu, kan yang daftar banyak sekali ya Bu ya, dan banyak yang menanti berita gitu, makanya kenapa hari ini yang ikut sampai 800 pendaftarnya Bu. Mungkin dari pengusaha atau khususnya PIC yang waktu itu diketik di dalam formulir itu, apakah nanti ada secara reguler akan diupdate gitu Bu, dari Kadin misalnya, jadi kita nggak menunggu gitu ya. Betul. Ini ada apa ya, habis ini ada apa gitu. Ya, betul. Dan jadi jadi memang kalau ada progres pasti akan disampaikan. Malahan di Kadin itu juga ada beberapa PIC untuk account-accountnya ya. Jadi untuk account-account yang besar memang ada PIC khusus juga karena jumlahnya yang besar ya. Jadi ini nanti pasti akan diupdate. Memang permasalahannya kenapa? Karena kita sendiri juga tidak terupdate. Jadi maksud saya kalau kita nggak tahu harganya, ditanyain harga ya kita nggak bisa jawab gitu. Dan Bio Farma mungkin juga sama ya, selama belum ada penetapan harga mau ditanyain seperti apa juga nggak mungkin bisa jawab gitu. Jadi saya rasa tidak diberikan update bukan berarti kita nggak mau komunikasikan, tapi mungkin belum mendapatkan informasinya. Jadi memang kita harus mohon sabar semua. Kita cuma berdoa supaya cepat vaksinnya bisa ya, cepat harganya bisa ditetapkan sehingga bisa langsung roll out pelaksanaannya. Demikian dan itu. Iya sih Bu, iya sih Dokter Masun, ini saya tuh kalau baca berita gitu ya, kalau misalnya kan tadinya nakes, lansia, guru apa, tapi begitu saya baca berita ada satu kelompok lagi yang divaksin, saya langsung berpikir kapan ya saya nih divaksin. Mungkin pemikiran itu yang hadir di sini semua seperti itu. Saya ke Dokter Masun, tadi ada pertanyaan dari Bu Sinta ke Dokter Masun, Bu. Baik. Tadi saya sudah catat ya. Kalau kurang pas nanti nggak apa-apa ditanya lagi. Tapi saya sudah catat poinnya. Bagus sekali penjelasan dari Bu Sinta tadi, betul bahwa program ini untuk perusahaan itu sukarela, tidak wajib. Ya, itu yang ini. Dan artinya memang ya ini gotong royong sifatnya sukarela. Nah tentunya pemerintah dalam hal ini memiliki waktu-waktu tertentu untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4.
Nah, tentunya pemerintah berkoordinasi ke kami lagi, karena vaksin pemerintah juga Bio Farma nih holding punya tanggung jawab kita yang ini. Sehingga pada saat ada program ini, pemerintah ini bisa dengan catatan vaksinnya beda. Vaksinnya tidak mengganggu jumlah dan waktu dari vaksin program. Jadi ini menambah gitu loh ya. Jadi inilah yang sehingga totalnya bisa bertambah, bukan mengambil yang jatahnya program gitu. Ini seperti itulah gambarannya seperti itu. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh Bu Sinta mengenai progres informasi. Ini informasinya intinya nanti kita kita sabar dulu ya, sabar, dan tentunya kami di Bio Farma dengan di Kadin dan dengan Kemenkes, dan nanti kalau sudah clear baru dengan badan usaha, nanti kita koordinasi yang baik, kita ngobrol, berkomunikasi, termasuk melakukan katakanlah penyempurnaan langkah-langkah. Nah, untuk penyempurnaan langkah-langkah memang ini ada satu pintu lagi di Juknisnya memang ya, Juknisnya, karena KMK sudah ada, tapi untuk mengeksekusi KMK itu ada Juknis yang menjadi jalur langkah kita. Cuman memang kemarin sudah sempat ada diskusi ya, Bu Sinta juga hadir. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan tentunya pemerintah akan menyempurnakan dan mengeluarkan. Setelah itu akan kita baca bareng-bareng. Kalau masih bingung, kita nanti akan menghadap bersama-sama berdiskusi dengan regulatori ya, dengan pemerintah, dan kita musyawarah mufakat ya untuk bagaimana ini supaya yang menjadi pertanyaan dari masyarakat kita bisa jawab dengan open ya, setelah semua datanya lengkap. Nah, mengenai harga tadi memang akan ditetapkan oleh Kemenkes dalam hal ini pemerintah setelah dilakukan pendampingan oleh BPKP. Ini kemarin yang untuk vaksin program juga kami dilakukan pendampingan oleh BPKP. BPKP paling nggak mengecek ya, apakah harganya wajar atau tidak gitu loh. Dengan kondisi saat ini untuk Sinopharm nanti ketemu berapa, terus yang untuk itu yang Moderna berapa, pembeliannya berapa, terus nanti dengan layanan itu berapa. Itu nanti saya sudah baca di statement dari Jubir dari Kemenkes, Dr. Siti Nadia itu juga menyampaikan hal seperti itu. Memang belum sampai muncul. Tentunya ini ada beberapa PR yang cepat-cepat kita bereskan di kami, cuman belum bisa muncul angkanya, memang belum. Karena itu harus lewat BPKP dulu. Setelah lewat BPKP dinyatakan oke, wajar, itu nanti belum selesai, kita sampaikan ke Kemenkes untuk mendapat persetujuan. Dan Kemenkes nanti menentukan angkanya sekian-sekian gitu. Jadi mohon maklum. Soalnya unbudgeted ini dok, unbudgeted. Ada pertanyaan yang teknis nih dokter. Kalau untuk vaksin ini, untuk yang autoimun, ibu hamil itu belum bisa ya dok ya? Oh ya, jadi untuk yang ibu hamil belum bisa, betul. Ibu hamil belum bisa, kalau menyusui sudah bisa. Sudah bisa. Untuk Sinovac, nanti yang Sinopharm juga kita lihat kelihatannya hampir sama ya. Tapi kalau yang ibu hamil memang karena ini semua vaksin baru, Yang autoimun itu bisa dikonsultasikan dulu ke penyakit dalam. Ini yang saya baru dapat ini ya, baru dapat rekomendasinya dari PAPDI. Tentunya autoimun akan diakses lagi. Penyakit autoimunnya seberapa berat, kan sudah diobatin atau tidak dan sebagainya. Nah itu kalau ini memang di level dokter spesialis penyakit dalam, nanti tidak bisa dokter umum, dikonsultasikan dulu. Nanti kalau ternyata sudah terkontrol, itu memungkinkan setelah diberi rekomendasi oleh dokter spesialis penyakit dalam. Gitu, dok. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin saya antara Bu Sinta atau Dr. Mahsun ini adalah, kan tadi ada dua ya dok ya, ada Sinopharm, ada Moderna. Pertanyaan pertamanya tuh PIC itu maksudnya apa dok? Ada Kimia Farma untuk Sinopharm, ada Bio Farma untuk Moderna. Kemudian yang kedua, boleh milih nggak perusahaan tuh Bu Sinta? Dan prioritasnya siapa dulu sih? Apakah perusahaan A yang kemarin udah mendaftar di batch 1 itu dulu, di-sort mungkin oleh Kadin atau bagaimana Bu? Mungkin ini dua pertanyaan yang bisa dijawab Bu Sinta dan Dokter. Yes.
Jadi mungkin saya jawab dulu tadi mengenai apa? Tadi yang pertama mengenai memilih ya. Ya, dan prioritas Bu, siapa sih yang dapat? Saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Pun kan, yang kuartal kedua itu Sinovac ya, yang kuartal ketiga baru Moderna. Ya. Apa mau nunggu kuartal ketiga? Jadi maksud saya gini, pada prinsipnya saya rasa pastikan perusahaan ini saat ini apa yang kita nggak bisa jadi terlalu banyak milih gitu ya, karena we don't have much choice gitu. Kalau kita punya 5 vaksin kita boleh milih, asik kita milih aja ke Bio Farma, kita bilang kita mau yang ini gitu. Tapi saya rasa kita tidak punya banyak pilihan, dan jadi menurut saya ya sebaiknya apa yang tersedia itu yang kita ambil gitu. Tapi nantinya mungkin kalau sudah bergulir lebih lama dan sudah ada pilihan, ya pastinya perusahaan bisa aja untuk memilih. Cuman saya belum melihat itu akan bisa terjadi dalam waktu pendek, karena yang akan bergulir ini pasti hanya mulai dengan satu vaksin terlebih dahulu. Jadi menurut saya pada saat ini kita belum ada di posisi itu. Kemudian kedua mengenai prioritas, jadi kembali lagi ini nanti kan pembahasan dengan pemerintah juga ya, karena penetapan prioritas itu kan juga bersama pemerintah. Ini bukan up to Kadin gitu, siapa yang duluan dan bagaimana ya, tapi lebih prioritas itu diambil misalnya apakah perusahaan tersebut berlokasi di zona merah, gitu kan? Makanya kita kenapa pertanyaan dari pemerintah itu kan yang masuk ke dalam data kita kalau tadi dicek itu sangat detail, termasuk area tempat lokasi. Karena itu juga untuk menentukan zona merah, zona hijau itu kan juga bisa kelihatan. Kemudian dari segi jenis, misalnya apakah ada yang lebih rentan untuk sektor tertentu atau bagaimana. Nah, itu semua nanti akan dibahas bersama dengan pemerintah. Jadi memang semua harus bersabar, bertahap, ya kan? Apakah kemudian frontliner terlebih dahulu, karena di setiap perusahaan kan juga punya frontliner ya. Jadi mungkin itu juga satu konsep yang untuk fair juga bisa begitu. Mungkin perusahaan yang menentukan frontlinernya seperti apa. Nah, ini semua akan nanti dibahas bersama dengan pemerintah. Demikian. Ya. Baik, Dokter Maksud, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Menambahkan tadi penjelasan dari Bu Sinta, pertanyaan mengenai, ini PIC-nya Kimia Farma atau Bio Farma atau nanti Indo Farma. Nah, Permenkes itu menyebutkan Bio Farma, tapi di Permenkes yang sebelumnya itu disebutkan bahwa Bio Farma ini bisa melibatkan anak perusahaannya seperti itu. Jadi kalau disebut Bio Farma itu ya Bio Farma, ya Kimia Farma, Indo Farma itu sudah otomatis diperbolehkan. Nah, kalau di kami itu dalam konteks manajemennya aja supaya lebih fokus. Kalau semua untuk mendatangkan satu vaksin ini perlu tim ya, perlu tim yang fokus, konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi bisa direbut orang gitu kabarnya gitu. Jadi ini ceritanya sebelumnya kan Kimia Farma sudah dulu pernah yang G40 itu kan sudah beberapa waktu yang lama itu pernah yang G40 itu kita kejar. Saya kebetulan juga ikut mendampingi dari Kimia Farma, saya juga ikut, tapi kan pembicaraan, negosiasi dan sebagainya itu kan yang Sinopharm ini memang tarik ulur ya, dan alhamdulillah yang ini ada titik terang, dan ini yang dikejar terus oleh manajemen dari Kimia Farma. Terus yang untuk Moderna ini dari tim kami, ada timnya yang untuk melakukan komunikasi terus-menerus dari aspek legalnya, dari aspek kualitinya dan sebagainya. Karena nanti untuk masuk itu perlu EUA-nya itu bagaimana gitu. Dan ya kita usahakan semaksimal mungkin, termasuk juga halalnya, tapi kondisi nanti kita lihat ya. Karena ini kan memang cepet-cepetan gitu loh. Kalau ideal kita maunya ya EUA ada, terus dapat sertifikat halal itu memang kita kayak kemarin Sinovac aja, kita itu untuk proses halalnya ini gambaran Bu Dani ya, itu kami ngurus mulai bulan Juli itu Bu. Jadi memang lama, jadi nggak bahasa Jawanya itu nggak ujuk-ujuk gitu loh. Jadi itu perlu proses yang cukup lama, dan apalagi pemerintah ini kan untuk seluruh masyarakat kan Pak, sangat sorotannya masyarakat kita sangat banyak dengan berbagai macam
latar belakang dan mayoritas Muslim juga, kami menyadari yang kami lakukan, kami best effort lah. Kami lakukan yang best effort yang bisa kita lakukan semaksimal yang kita bisa. Itu yang bisa kita janjikan, Bu. Jadi tadi Q2, Q3 itu mengukur apa, Dok? Apakah itu parameter kita dapat vaksinasinya itu atau datangnya vaksin, kemudian masih nunggu lagi emergency use, atau apa, Dok? Q2 kita berdoa ya, moga-moga April itu sudah ada. Tapi bertahap ya, Bu ya. Sudah roll out ya, Bu. 500.000 dulu gitu. Nanti berikutnya bertahap itu. Ya. April minggu depan loh, Dok, April. Makanya itu perlu EUA dulu dan sebagainya. Iya. Dok, kalau sudah divaksin tuh masih perlu nggak sih kita tes untuk imunitas? Ada pertanyaan. Oh iya. Jadi gini, ini vaksin baru ya, vaksin baru, ilmu juga baru. Jadi saya selalu melakukan update bagaimana perkembangannya. Jadi sampai sekarang memang para ahli itu belum bisa menentukan standar berapa metode tertentu dengan protective level tertentu itu, ini masih dalam penelitian ya. Namun berdasar hasil uji klinis kemarin itu memang dilakukan uji tertentu. Jadi maksud saya gini, uji klinis itu sudah katakanlah melakukan suatu metode yang sangat ilmiah, sangat sistematik. Saya beri gambaran, uji klinis itu ada 3 poin ya. 1, safety, keamanan. Nah, dari keamanannya itu berkaitan kalau disuntikan ada efek samping atau tidak, menyebabkan bahaya atau tidak, itu harus saklek, harus betul-betul aman. Dan kalau saya mundurkan lagi, untuk keamanan itu ada fase 1, ada fase 2, terus fase 3. Jadi itu jumlahnya juga sedikit, makin banyak. Fase 3, apalagi fase 3 itu multi-center di berbagai negara. Di Indonesia ada, di Brasil ada, terus di Turki ada, dengan jumlahnya juga berbeda-beda, totalnya banyak. Nah, di situ yang kedua yang kita lihat setelah keamanan adalah yang banyak nggak muncul di publik adalah immunogenicity. Immunogenicity adalah setelah disuntik dengan prosedur tertentu, suntikan pertama, suntikan kedua itu ada jaraknya. Kalau yang 18-59 tahun jaraknya 14 hari, itu dihitung 14 hari setelah suntikan kedua, Bu Dani ya. Iya. Itu antibodinya bagaimana? Nah, itu tinggi sebetulnya, cuman ini nggak banyak diekspos, 99, Bu. 99. Oh. 99% ya, 99%. Nah, kemarin Prof. Kusnandi juga statementnya sampai 3 bulan itu masih 99. Jadi yang awal sampai 3 bulan setelah suntikan itu 99%. Nah, nanti dia dicek lagi sampai 6 bulan nanti bagaimana. Nah, yang banyak diekspos itu namanya efficacy. Nggak apa-apa, ini teknis ya untuk memberi gambaran. Efficacy itu gini, ada penelitian di mana katakanlah 1.000 orang disuntik dengan vaksin, 1.000 orang disuntik placebo. Ya. Terus diikuti dalam waktu katakanlah berapa bulan ke depan. Gitu ya. Nah, diikuti termasuk diambil darahnya, immunogenicity-nya, termasuk dicek kesehatannya, dia kena COVID atau tidak di 2 kelompok ini. Di 2 kelompok ini, Bu. Nah, efficacy itu adalah, definisinya adalah berapa prosentase penurunan kasus pada kelompok yang diberi vaksin dibandingkan yang kelompok yang placebo. Ya, ini gambarannya seperti itu. Jadi dihitung nanti, yang divaksin yang kasusnya ada berapa, yang placebo kasusnya ada berapa. Ini tidak dilakukan pengecekan kenanya kapan, itu tidak. Walaupun baru suntik sekali udah kena, berarti di kelompok vaksin kena. Padahal syarat untuk pembentukan antibodi yang baik itu sebetulnya adalah setelah suntikan kedua 14 hari, gitu. Ya. Jadi kalau immunogenicity itu berarti setelah suntikan kedua minimal 14 hari atau 30 hari itu baru diambil, itu yang tadi 99%. Tapi kalau efikasi enggak, pokoknya kamu masuk kelompok yang terima vaksin, diamati kamu kena, dicatat. Berarti kamu kena. Yang ini juga dicatat kamu kena.
Nah, ini nanti analisanya akan kacau, akan kurang bagus hasilnya kalau kelompok yang divaksin ini orangnya sembrono, nggak mau pakai masker, sementara kelompok yang plasebo ini pakai masker di rumah, sembunyi dia. Dari COVID dia sembunyi. Nah, ini nanti hasil angka efikasinya jadi jelek. Karena yang kelompok yang ini jarang yang kena, sementara kelompok yang ini, nah ini yang bisa berpengaruh terhadap efikasi. Makanya di berbagai negara beda-beda. Efikasinya di Turki 91,25 ya. Di Indonesia segitu. Nah, WHO menerapkan standar untuk efikasi minimal 50%. 50%. Setelah di atas 50% itu sudah dianggap oke, itu bisa. Ya, dengan definisi seperti itu. Mungkin itu bisa memberi ini ya, memberi gambaran sedikit. Semoga membantu. Terima kasih. Dok, yang ada pertanyaan dari daerah ini, dari rumah sakit di daerah. Kalau dalam satu daerah, itu semua rumah sakitnya adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinkes dan saat ini melayani vaksin yang sekarang ini, Dok, yang Sinovac untuk prioritas. Nah kan pada PP-nya itu kan nggak boleh katanya kalau misalnya yang melayani vaksin yang sekarang tidak boleh melayani vaksinasi yang gotong royong. Itu lalu bagaimana, Dok? Kan di kota-kota kecil tidak banyak ya fasilitas kesehatan. Ya, itu kemarin juga saya tanyakan, Bu Sinta juga mendengar saya menanyakan kepada Pak Sundoyo gitu loh. Jadi kan saya bilang gini, Pak Sundoyo, punten nih, ini banyak teman-teman saya yang di swasta itu patriotik, saat ini membantu negara dalam vaksin program gitu ya, vaksin program. Jadi memang ini mau menang di pemerintah. Jadi, tapi pertimbangannya kami paham ya, karena nanti pada bulan-bulan tertentu waktu vaksin dari Bio Farma jumlahnya banyak, itu vaskes yang pemerintah juga kerja keras. Nah itu barangkali mereka kurang tenaga, yang vaskes-vaskes yang swasta tapi membantu program ini juga akan diaktifkan semua dalam jumlah yang banyak. Nah hal-hal ini menurut saya loh ya, kita ngobrolin dengan Dinkes. Kalau kami jelas nggak mampu nih. Nggak memiliki wewenang, nanti kita ngobrol dengan Dinkes, ngobrol yang baik, kita sampaikan. Tapi kalau lihat PMK-nya memang satu titik itu tidak memungkinkan, Bu, tidak memungkinkan menjalankan dua program. Khawatirnya nanti ini bercampur antara vaksin yang harusnya gratis nanti disuntikkan untuk yang bayar gitu loh. Ini salah satu kekhawatirannya dari pihak-pihak yang ingin menjaga jangan sampai nanti ada kasus-kasus lah ya yang tidak diinginkan ini. Padahal kita semua ini kan punya niatan baik untuk membantu negara kita biar cepat pulih gitu ya. Tapi jangan sampai nanti ada maladministrasi yang sampai masuk penjara katakanlah gitu. Itulah yang. Tapi menurut saya nggak bisa jawab. Nanti ini minta diskusi. Kalau memang di daerah ternyata nggak ada rumah sakitnya sama sekali, solusinya bagaimana? Apa pos vaksinasi yang dimunculkan? Dengan disupervisi Dinkes atau bagaimana? Mestinya kita harus bisa ini ya dengan pemerintah nanti mencari jalan keluar pada daerah-daerah yang vaskesnya terbatas. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan dengan banyak pertanyaan ini, Dok, bisa menjadi masukan untuk penyusunan juknis ya, Dok ya. Ya, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab, Dok. Karena ini kan membayar ya. Jadi misalnya untuk orang-orang yang kategorinya ternyata tidak bisa divaksinasi, lalu bagaimana dengan uang yang sudah dibayar ini, Dok? Belum membayangkan sih saya alur nanti. Iya. Ini PR untuk kami ya. Nanti ini menjadi masukan ya kepada tim katakanlah di Bio Farma dan di Kimia Farma yang akan karena ada kemungkinan nanti ada bayar DP dan sebagainya. Tapi ini belum ya. Tapi kemungkinannya ada karena kelihatannya kami juga diminta ada advance payment kepada ya di sana ya. Teknis seperti itu menurut saya itu pasti perlu dibicarakan lebih lanjut, tapi ini masukan, Bu, saya catat yang karena di lapangan bisa jadi kasus itu terjadi. Kalau itu hanya semacam katakanlah penundaan itu kan nggak masalah, jadi volumenya kan tetap. Tadi kan ada 3 kelompok, Bu. Iya. Pada waktu datang memenuhi syarat disuntik. Yang kedua, tunda. Karena penyakitnya memang nggak bisa, nggak memenuhi syarat.
Nah, ini kan berarti hilang nih satu. Ya, betul. Nah, ini bagaimana? Apa diganti atau bagaimana? Ini nanti kita bicarakan. Nah, yang kedua ini tidak memenuhi syarat sementara. Berarti kan ditunda. Nah, ini kan ini saya kira teknikal ya. Ini teknikal. Berarti ditunda, katakanlah ditunda temennya sudah disuntik yang kedua di 14 hari, dia baru disuntik pertama karena nunggu dia sehat dulu. Ya kan? Berarti ada penyuntikan di 14 hari berikutnya khusus untuk mereka-mereka yang katakanlah tanda kutip sakit ini yang perlu disehatkan dulu. Nah, ini hal-hal seperti ini kan bisa dibicarakan Bu menurut saya. Teknis itu antara nanti vaskesnya dengan badan usahanya, Bu. Oke. Jadi untuk informasi vaksin gotong royong ini lebih banyak ke Bio Farma nampaknya ya, Dok ya. Maksudnya mungkin Dinkes juga belum terlalu update ya, Dok ya, kalau misalnya kita tanya gitu. Saya rasa udah jelas ya, Dan ya, kalau Dinkes mungkin nggak terlalu ini di vaksinasi gotong royong. Iya. Jadi kita mesti berhati-hati di sini ya, bahwa program vaksinasi pemerintah ini yang sedang jalan ini harus kita dukung juga. Makanya kenapa swasta ini juga sangat terlibat dengan pengembangan vaccination center, vaksinasi massal lansia dan lain-lain. Ini kan swasta juga banyak terlibat untuk bantu. Jadi di sini kita nggak jangan mengganggu program yang sudah lagi jalan di pemerintah. Gitu. Makanya sebisa mungkin tadi Kementerian BUMN juga sudah Menteri juga memberikan arahan bahwa sebisa mungkin nih gotong royong kita mencoba untuk memobilisasi resources yang ada di swasta gitu loh. Makanya kenapa Kadin, Apindo, dan ini juga diminta untuk membantu mendukung ya, karena keterbatasan daripada resources yang ada juga di pemerintah untuk program vaksinasi yang gratis pada saat ini. Jadi makanya Bio Farma pun dalam vaksinasi gratis juga mereka juga pekerjaannya sangat banyak gitu loh. Makanya kita harus dukung karena mereka juga harus bertanggung jawab untuk menyiapkan vaksinasi gratis yang ada sekarang gitu loh. Jadi ini kita harus sama-sama mengawal ini demikian. Iya. Ibu, tadi kan kalau lihat dari alurnya dari Dokter Masun tadi kan ada 2 jalur ya Bu ya, bisa lewat Kadin, kemudian yang di bawah itu ada yang bisa lewat ke Bio Farma Bu. Nah ya, itu yang kan disatukan aja ya Bu. Enggak, clear. Yang Kadin itu semua yang swasta. Kalau Bio Farma semua yang BUMN. Oke, jadi yang di bawah itu nggak ada hubungannya dengan yang ada. Jadi kalau BUMN sekarang sudah kan ya Bu ya? Ya, jadi enggak. BUMN belum semua dan BUMN pun sekarang kan baru frontliner BUMN. BUMN tuh banyak sekali loh, besar. Jadi BUMN juga bisa masuk ke vaksinasi gotong royong. Oke. Itu sudah kita bagi. Yang untuk pendaftaran BUMN ada di Bio Farma. Pendaftaran untuk swasta, jadi semua di luar BUMN itu melalui Kadin. Jelas Bu, jadi yang untuk swasta semuanya melalui Kadin. Karena banyak yang menanyakan nih Bu, kan Ibu udah mau tutup nih yang untuk tanggal 24 ya kalau nggak salah ya Bu, yang batch kedua kan. Nah apakah nanti akan dibuka lagi untuk berikutnya? Betul, jadi jangan khawatir kalau memang nanti masih ada ya, jadi masih bisa, ini kan juga tergantung pemerintah dari segi penyediaan vaksinnya. Kita percuma melakukan pendaftaran begitu banyak terus nanti vaksinnya nggak ada gitu kan. Jadi sambil kita juga mengevaluasi kondisi penyediaan daripada vaksinnya, tentu saja jangan khawatir yang belum mendaftar atau belum sempat mendaftar itu pasti dapat kesempatan juga untuk berikutnya. Tapi yang kami sekarang mau sampaikan kepada teman-teman semua di sini, Bapak Ibu, segeralah mendaftar supaya paling tidak perusahaan Bapak Ibu sudah ada di dalam sistem pendataan dan pendaftaran ini gitu. Sehingga nantinya pada saat itu siap itu akan lebih cepat prosesnya gitu. Kalau semua sudah kita lakukan persiapannya. Karena ini kan data perusahaan itu ternyata nggak gampang loh Dani. Itu nggak gampang. Kamu kan sendiri juga banyak karyawan. Iya Bu. Nggak gampang. Jadi kita perlu waktu untuk mempersiapkan ini semua gitu. Makanya kenapa ini sudah kita lakukan dari sekarang sehingga nanti akan mempermudah dari segi proses pelaksanaannya. Mungkin Pak Abi bisa share lagi di chat, di kolom chat untuk yang linknya itu, dan juga saya ingat ada satu flyers yang isinya tentang WhatsApp number ya Bu ya, untuk yang Kadin itu loh. Saya sempat WA juga dan dijawab sih Bu. Jadi
banyak sekali pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa bahas satu persatu di tempat ini. Nah, itu mungkin mohon untuk dari PIC yang di Kadin itu yang nanti akan bisa menjawab. Saya sudah mencoba WA sih Bu, dan memang dijawab di salah satu nomor. Izin Bu Dhani mau menambahkan Monggo, diskusi. Yes. Jadi menambahkan diskusi dari Bu Sinta tadi ada 2 poin ini. Yang pertama mengenai Dinkes ya. Dinkes memang betul, Dinkes pasti sangat sibuk. Jadi saya mencatat ada 2 poin. Poin pertama tentunya untuk vaksinasi program itu Dinkes pasti akan sangat sibuk dan untuk yang gotong royong artinya beban untuk gotong royong tentunya di kami di Kementerian BUMN, di BUMN mungkin vaskes-vaskes swasta itu yang sangat diharapkan. Namun demikian kita juga perlu ini koordinasi Bu, koordinasi karena wewenang supervisi dari beliau-beliaunya. Tapi saya setuju dengan Bu Sinta tadi bahwa kita jangan terlalu banyak ngerepotin yang ini ya, yang gotong royong ini karena pemerintah untuk yang vaksin program itu nanti ini betul-betul hektik banget. Iya. Hektik banget. Jadi seperti itu situasinya. Paling dengan adanya seperti webinar ini kita makin tahu, oh ternyata kalau saya onsite itu saya harus nyiapin ini ya. Itu kita sudah paham, sudah siap nih vaskes-vaskesnya. Kalau bisa ada ambulannya, terus tenaga yang untuk penanganan anafilaktik shocknya kita sudah siap. Terus sistem rujukannya juga kita sudah siapkan, terus sistem IT-nya juga sudah bisa nyambung dengan yang pemerintah, itu kita sudah clear semua, sehingga pas kita dengan Dinkes sudah silaturahminya, oh ya oke, gitu aja. Ya kita nggak banyak merepotkan. Terus yang kedua BUMN tadi betul, kalau ada yang lihat teman-teman, loh itu BUMN kok sudah ada di sebagian distrik sebagian kecil, mereka yang masuk kategori 2 pelayanan publik. Ada, tapi sebagian besar belum Bu. Sebagian besar memang belum. Jadi betul itu. Jadi BUMN juga yang nggak masuk kategori pelayanan publik ya gotong royong gitu kalau mau cepat gitu. Karena itu. Di GBK itu kan BUMN ya Dok ya? Ya, gitu. Tapi itu pasti masuk kategori prioritas yang 2 yang petugas pelayanan publik baru bisa masuk di situ. Tapi kalau yang nggak masuk di situ berarti belum bisa mendapatkan ini. Nah, kalau mau cepat ya berarti ya mendaftar ke sini gitu. Itu gambarannya. Oke. Baik, pertanyaannya banyak sekali, tapi saya sudah coba kelompok-kelompokkan Bu Sinta dan juga Dr. Masun. Jadi nanti mungkin untuk fasilitas kesehatan kita akan ada sesi khusus Dani untuk fasilitas kesehatan swasta. Jadi nanti lebih detail bersama Bio Farma bisa dijelaskan lebih detail. Ini kan hari ini kan lebih untuk para perusahaan-perusahaan ya. Iya. Dan juga untuk setelah Juknis ya Bu ya, nanti mungkin. Ya, saya rasa yang kuncinya ada di Juknisnya supaya lebih mudah nanti untuk. Iya. Dan juga harga nih Bu untuk budgeting Bu, penting. Baik, terima kasih Dr. Masun dan Ibu Sinta dan juga para peserta webinar masih sampai 623 ini Bu di Zoom. Tidak termasuk yang ada di YouTube Live. Mungkin ini saya akan mengakhiri untuk members gathering sore hari ini. Mohon maaf kalau memang masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Kita sudah dipesan oleh Bu Sinta tadi, kita harus sabar ya Bu ya. Pada akhirnya nanti semua akan mendapatkan vaksinasi. Bapak dan Ibu, atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Masun, Bapak Haryadi Sukamdhani dan juga Ibu Sinta yang telah hadir tadi memberikan sambutan serta paparan dan penjelasan yang jelas pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta members gathering yang mengikuti acara dari awal tadi hingga sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu semoga pelaksanaan vaksin gotong royong ini bisa berjalan dengan lancar.